Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengisi bulan Ramadan 1446 Hijriah. Umat Islam di generasi awal berawal dari kaum kafir jahiliyah tanpa ilmu pengetahuan dan bodoh tentang agama, juga miskin, sehingga jazirah Arab tidak menarik negara-negara yang ada saat itu untuk menguasainya. Namun dengan diturunkannya Islam, disampaikan seorang Rasulullah, kemudian bersama dengan keluarganya, bangsa Arab hanya dalam waktu singkat, kurang lebih 27 tahun menjadi bangsa yang unggul di dunia, dengan diawali langsung menguasai kekaisaran Bizantium, lalu Persia yang saat itu merupakan kekuasaan atau negara superpower dunia. Padahal umat Islam kekuatannya jauh lebih kecil dibanding mereka, dari hal senjata, tentara, dan kemampuan finansial untuk berperang melawan mereka. Setelah itu bahkan bermunculan penemu berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi yang terpakai sampai dengan sekarang, aljabar, algoritma, astrologi, kedokteran, sampai dengan angka 0 dan lain-lain. Sedangkan saat itu tidak ada perguruan tinggi. Itu semua bisa terjadi karena perintah Allah untuk berpikir, sehingga untuk beriman kepadanya saja wajib menggunakan akal. Atau Allah murka mengazab, Quran surat Yunus 100, dan tidak ada seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah, dan Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya. Al-Anfal ayat 22, sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa yang paling buruk dalam pandangan Allah adalah mereka yang tuli dan bisu, yaitu orang-orang yang tidak mengerti. Surat Yunus 101, katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda-tanda kekuasaan Allah dan rasul-rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman. Begitulah umat Islam generasi awal mampu memahami tanda-tanda kekuasaan Allah dan peringatan rasul-rasul, sehingga mampu menemukan dan menjadi sumber ilmu pengetahuan dan teknologi dunia. Dan diakui pula oleh non-muslim sampai sekarang. Kontroversi atau pertanyaan besarnya, mengapa umat Islam sekarang tertinggal di hampir semua aspek kehidupan, bahkan dianggap dunia ketiga dan tertindas. Padahal pedoman hidupnya sama, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasul. Mungkinkah pemahamannya atas Al-Quran dan Sunnah Rasulnya berbeda? Kalau demikian, maka demi keselamatan dunia akhirat perlu adanya introspeksi. Ada sebagian umat yang berpendapat bahwa jangan memahami Al-Quran dengan akal, padahal hampir lebih kurang 100 ayatnya dalam Al-Quran itu tentang berpikir, diantaranya surat Yunus ayat 100 dan 101. Dengan terlebih dulu memahami iman dengan mengerti atau akal sesuai dengan kehendak Allah. Quran surat Al-A'raf 96, jika sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan itu, maka kami siksa disebabkan perbuatannya. Berhati-hatilah dengan diri sendiri, sebab ada program di dalam diri. Quran surat Asy-Syams ayat 8, demi penyempurnaan ciptaannya, maka dia mengilhamkan kepadanya kedurhakaan dan ketakwaannya. Juga ujian, Quran surat Muhammad ayat 31, dan sesungguhnya kami benar-benar akan menguji kamu agar kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu, dan agar kami menyatakan hal ihwalmu. Surat Al-Zukhruf ayat 36, dan barang siapa berpaling dari pengajaran atau peringatan Ar-Rahman,
kami. Tentukan syaitan menjadi teman baginya. Oleh karenanya Quran Az-Zumar ayat 18, yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya, mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk, dan mereka itulah orang-orang yang berakal. Di bulan Ramadan, di saat diturunkannya Al-Quran, ada satu malam yang dimuliakan, yaitu Lailatul Qadar. Tetapi benarkah setiap bulan puasa diturunkan Lailatul Qadar? Padahal diturunkannya karena awal turunnya Al-Quran. Dan sepengetahuan saya, sampai dengan selesai Al-Quran disampaikan Rasulullah, tidak pernah turun lagi. Lailatul Qadar itu penghormatan atas diturunkannya Al-Quran, bukan karena umat Islam berpuasa. Quran Surat Al-Qadar ayat 1, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar. Dalam Islam perbedaan itu rahmat, sebab akan ada hikmahnya, tetapi bukan kebenaran, melainkan jalan menuju kebenaran yang lebih tinggi, dan kebenaran mutlak adalah berserah diri kepada Allah. Oleh karena itu, jangan pernah berhenti mencari kebenaran dengan terus mempelajari Al-Quran sampai ajal tiba. Surat Al-Maidah ayat 28. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya oleh Allah lah kamu dikembalikan, lalu diberitahukannya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu. Quran Surat Al-An'am ayat 16. Dan jika kamu menuruti atau karena kebanyakan orang-orang di bawah bumi, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta. Quran Surat Al-Ankabut 45. Bacalah apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum